Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami malam hari ini dan di segmen ini sudah bergabung secara eksklusif Ilham Aidit, putra almarhum Dipa Nusantara Aidit yang ikut hadir pada saat peringatan Satu Syuro di Ponpes Al Zaitun. Saya akan coba sapa Pak Ilham, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, selamat malam semua. Baik, Pak Ilham, kami dapatkan informasi bahwa kemarin di momen perayaan Satu Syuro tanggal 19 Juli 2023 Anda hadir secara fisik di Ponpes Al Zaitun. Saya penasaran juga ini, Anda datang karena undangan atau karena sudah rutinitas setiap Satu Syuro Anda datang ke sana? Yang pertama itu baru pertama kalinya saya hadir dalam acara Satu Syuro ya di sana. Itu saya datang nyaris persis 24 jam. Jadi saya hadir pada tanggal 18 jam 5 sore saya sampai di sana. Dan esoknya jam 5 sore, 1 Muharram, tanggal 19-nya itu jam 5 sore juga saya keluar dari pondok pesantren. Jadi saya nyaris ada di sana selama 1 kali 24 jam. Dan itu resmi undangan. Jadi undangannya resmi dilemparkan oleh pihak Al Zaitun kepada saya dengan nama yang resmi. Oke. Dan kemudian ketika saya mendapatkan undangan itu saya sendiri kaget. Loh kok ada undangan dari Al Zaitun? Itu disampaikan oleh ketua panitianya. Anda sebelumnya sempat ada kenal atau relasi di Ponpes Al Zaitun? Enggak ada. Jadi Pak Ketua Panitianya itu mendapatkan nomor telepon saya dari seorang teman saya, teman lama sekali saya, teman lama. Dia memperkenalkan diri, kemudian dia minta saya hadir dalam acara Satu Muharram di sana. Kemudian, nah ketika itu saya sendiri kaget. Sebetulnya saya kaget, tetapi saya pikir sebentar, saya akan tabayun dulu nih. Saya akan menanyakan kepada si pengundang. 4 hal saya tanyakan. Apa itu, Pak? Dengan santai dan terbuka saya menanyakan. 1, bagaimana soal isu di luaran yang seperti bla 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 dan sebagainya. Satu persatu dijawab Kang Eji ya, yang adalah ketua panitianya. Kedua, saya tanya, ini kan ada kaitannya dengan NII, kata medsos di luaran sana. Kemudian itu pun dijelaskan oleh Kang Eji sebagai pengundang itu. Dengan baik sekali dia menjelaskan. Ketiga, bahkan saya bilang, ada dana yang besar ini. Kalau boleh tahu, kalau saya lancang boleh tahu, dari mana dana itu? Dijelaskan juga bahwa niat baik kami untuk membuat lembaga pendidikan yang baik, yang terbuka, yang modern, yang mengutamakan soal toleransi, kemudian persatuan dan sebagainya itu mendapat banyak dukungan atau banyak simpati. Dari situlah mereka mendapat. Selain itu juga mereka melakukan aktivitas kemandirian ekonomi, artinya mereka punya perkebunan atau sawah dan peternakan dan sebagainya, dijelaskan seperti itu. Oke. Itu pun saya kemudian masih berpikir selama 2 hari, tapi akhirnya saya putuskan untuk datang. Karena apa? Karena saya sendiri sebetulnya orang yang termasuk concern terhadap kelompok-kelompok yang disebutkan radikal atau sesat dan sebagainya. Saya ingin melihat sendiri. Kemudian saya menuju sana, saya tiba jam 5 sore hari Selasa dan keluar jam 5 sore pada hari berikutnya pada Satu Muharram. Oke. Nah, selama hampir 24 jam Anda berada di Ponpes Al Zaitun dalam rangka peringatan Satu Syuro ini, Pak Ilham, ada tidak acara yang dalam tanda kutip disebutkan oleh orang dalam Al Zaitun ini sebagai lempar jumroh atau pengumpulan dana? Anda melihat acara itu tidak? Begini ya, saya mengikuti 1 jam sebelum acara dimulai. Saya mengikuti acara itu selesai kira-kira jam 2 atau jam 3 sore. Dan saya sampai jam 5 sore ada di sana. Sepanjang yang saya hadir di situ, saya tidak melihat acara lempar jumroh yang dihebohkan itu. Walaupun saya sempat lihat di YouTube bahwa lempar jumroh yang dimaksud adalah ada satu kenceleng besar dan orang memasukkan uang secara bergiliran, secara berurutan. Kalau istilah mereka itu dari koordinator wilayah atau apalah istilahnya. Tapi saat itu saya tidak melihat sama sekali.
Oke. Di Jadi, 19 Juli ya, 2023 peringatan 1 Suro Anda tidak melihat ada acara pengumpulan dana begitu ya? Saya berani bersumpah bahwa saya tidak melihat. Saya nggak tahu Oke. apakah dilaksanakan di tempat lain, tapi rasanya enggak, karena dalam tayangan video sebelumnya yang Ya. saya sering lihat di YouTube itu juga dilakukan setelah acara itu selesai. Tapi hari itu saya tidak melihat adanya lempar jumroh atau lempar kenceng apapun di situ. Oke, baik. Saya akan coba tanya ke Pak Malik. Pak Malik, Anda 9 tahun 8 bulan tadi Anda mengatakan mengawal Panji Gumilang. Pertanyaan saya, apakah di setiap momen 1 Suro selama Anda mengawal Panji Gumilang ada acara lempar jumroh atau pengumpulan dana itu, Pak Malik, yang Anda tahu? Ya, oke, baik. Yang saya tahu itu kalau lempar jumroh tidak ada, tapi kalau untuk pengumpulan dana itu setiap 1 Suro itu ada. Oh, setiap 1 Suro ada pengumpulan dana itu? Ya, itu setiap 1 Suro ada pengumpulan dana, karena setiap 1 Suro itu dari wilayah-wilayah itu akan datang semua. Oke, akan datang semua ke Pondok Pesantren Al Zaitun ya? Betul, karena Al Zaitun itu sentral, jadi sentral atau ibu kota NII di sana. Oke, baik. Selama 9 tahun 8 bulan ini apakah peringatan momen 1 Suro selalu diadakan seperti yang dikatakan di Masjid Rahmatan lil Alamin itu? Iya betul, selalu diadakan di Masjid Rahmatan lil Alamin. Oke, baik. Saya akan tanya pendapat Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Mas Ken, saya melihat ada sesuatu hal yang janggal di sini ketika tadi diakui oleh Pak Ilham yang baru pertama kali datang di acara 1 Suro Ponpes Al Zaitun ini tidak ada pengumpulan dana. Tetapi disebutkan oleh mantan orang dalam dan juga diperkuat oleh keterangan Pak Malik sebelumnya ini ada acara pengumpulan dana di momen 1 Suro. Ini apa yang Anda lihat di sini? Ya, kalau ritual melempar jumroh atau pengumpulan dana memang dulu dilakukan setiap tahun sekali ya pada 1 Muharram. Namun saat ini mungkin karena sudah viral ya, dan memang beberapa informasi dari orang dalam terkait 1 Muharram yang tahun ini memang dilakukan banyak perubahan ya. Ada instruksi supaya juga tidak diketahui termasuk kedatangan mereka. Dulu kan semua jamaah NII se-Indonesia datang ke sana. Untuk saat ini hanya wali santri atau kerabat santri yang di sana itu pun dilakukan beberapa aturan. Nggak boleh bawa mobil pribadi, harus pakai bis misalnya kan. Terus banyak ya yang akhirnya bergabung, nggak seperti dulu kan pakai mobil-mobil pribadi semuanya. Jadi mungkin karena sudah dimonitor media sosial begitu kencang, akhirnya banyak perubahan-perubahan demi keamanan mereka. Oke, berarti ada perubahan skema acara di 1 Suro tahun 2023 ini adalah karena memang sedang berpolemik begitu menurut Anda? Ya, informasi yang didapat begitu. Karena kami dari NII Crisis Center ini kan setelah ini viral, kami juga kan mengadakan informasi di masyarakat dan kami ada hotline pengaduan. Ini banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat, baik korban NII, ada yang dari santri, ada yang dari mu'adhof, ada termasuk yang dari kalangan Timara atau pas-pas dari Panji Gumilang. Bahkan kasusnya sampai kita geleng-geleng di luar yang kita prediksi. Itu temannya Pak Maulana Malik Ibrahim, ada yang sampai 3 bulan lalu itu baru melakukan bunuh diri, padahal punya anak dan punya istri yang ditinggalkan. Ini juga bahkan ada kawan-kawan yang sampai rata-rata itu keluar dari jaringan itu, ada yang cerai dengan istrinya. Jadi banyak laporan-laporan yang masuk ke kita dan kita akomodir, kita silaturahmi dengan teman-teman walaupun dari latar belakang yang berbeda, kan kasusnya ternyata unik macam-macam gitu Mas. Oke, baik. Pak Ilham, kalau Anda katakan memang ketika Anda menghadiri 1 Suro kemarin di Ponpes Al Zaitun, Anda tidak melihat ada acara pengumpulan dana dan diperkuat oleh keterangan Mas Ken baru saja mengatakan kemungkinan memang ini akan ada perubahan acara begitu. Lalu apa yang Anda lihat selama kemarin berada di Ponpes Al Zaitun? Tapi ditahan dulu Pak Imam, jawaban Anda Pak Ilham, jawaban Anda kita akan sambung di segmen berikutnya. Cara Pemirsa, mudah tetaplah bersama kami mendapatkan di Prime Time informasi News. dengan 1 sentuhan jari. Download Metro TV Extend.